Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada ESA. Nah, ESA hari ini lanjut ya, menguat 3,9% nih. Dan sudah sempat breakout tadinya ya, sampai harga tertinggi di hari ini di harga 670. Tapi dia closing di resisten 655. Ini masih oke ya, sempat breakout. Kita lihat aja kalau misalkan besok lanjut. Jangan lupa targetnya di 720 dulu untuk ESA. Lanjut ke ENRG. ENRG ya, ini kemarin kita bahas, hari ini dia lanjut ya, dan bahkan breakout top box atau resisten 224. Ini bagus ya, kalau misalkan dia lanjut lagi, kalau misalkan bisa tembus 230 atau bahkan 232 ya, kalau paling enggak kalau misalkan dia tembus 232 boleh targetnya di 240. Dan kalau misalkan dia tembus 240 masih boleh hold dulu ya. Dan kalau yang belum punya ya boleh ikut-ikut antri selama dia masih bertahan di atas 224. Lanjut ya ke Medco. Medco hari ini lanjut ya, 2,6% menguat. Ingat targetnya di 970 ya. Kalau misalkan tembus boleh hold, tapi kalau misalkan nggak tembus cuma sampai 970 boleh TP dulu. Dan masih ada target di atasnya yaitu di 1010 ya untuk Medco. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk saham ini. Lanjut ke Elsa. Elsa hari ini keren ya. Dia menguat 6,9% ya. Dia breakout 348, breakout 354, dan juga breakout dari 364-nya. Next target agak jauh, 394 dan 400. Semoga tercapai ya untuk Elsa. Yang sudah punya boleh hold dulu. Mudah-mudahan masih bisa naik lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada film. Film juga hari ini lanjut ya. Kenapa saya bahas? Karena di hari ini breakout lagi. Ya kita lihat aja, yang sudah punya masih boleh hold ya. Jangan lupa untuk stop loss, dan stop lossnya bisa atau trailing stopnya boleh di 3080 ataupun pakai low sebelumnya yaitu di 3200 ya. Jadi masih boleh dipantau ya, yang sudah punya masih boleh hold maksudnya. Nah, kalau misalkan lanjut lagi, mudah-mudahan masih bisa naik lebih tinggi lagi ya untuk film. Selanjutnya ada Bit. Nah, kita lihat aja Bit apakah dia akan lanjut ya di perdagangan besok ataupun minggu depan. Mengingat MNC yang lain sudah mulai menggeliat ya. Ini Bit masih di LQ50. Dan kalau untuk saat ini dia sebetulnya sih udah kena target ya di 56. Nah, kalau misalkan ternyata dia tembus lagi di perdagangan besok ya, bisa lewat 56 ya. Ini paling nggak targetnya ke 60-an dulu ya. Kalau 60 tembus, ini nanti target resisten di 64 juga bisa dijadikan target kalau misalkan memang Bit ini bisa lanjut menguat lagi. Tapi bagus posisinya, mudah-mudahan sih bisa lanjut ya untuk Bit. Selanjutnya ada Dian. Nah, untuk Diandra hari ini doji ya di 119. Kemarin candle merah. Ini boleh diperhatikan untuk besok apakah dia menghijau. Kalau dia menghijau boleh targetnya di 132. Kalau tembus boleh hold dulu. Apalagi kalau misalkan tembus 136, ini juga boleh hold dulu ya untuk Diandra. Lanjut ke PNLF. PNLF lanjut ya hari ini breakout top box 324-nya. Untuk next targetnya sama ya, masih sama di 354. Kalau bisa tembus juga, ini boleh hold dulu untuk PNLF-nya. Yang sudah punya masih boleh hold. Yang belum punya, kalau kepingin saham ini ya bisa antri di atas 324. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada WIRG. Nah, WIRG hari ini ada signal ya. Tinggal kita lihat apakah di perdagangan besok WIRG melanjutkan pergerakannya. Kalau bisa tembus 114 ini bagus ya untuk targetnya. Ini dia lagi di area trendline. Ini kalau misalkan dia besok hijau berarti dia sudah keluar dari channelnya dia ya. Ini kan dia terpantau sedang terlihat downtrend. Nah, kalau bisa keluar mudah-mudahan bisa lewat paling nggak target terdekatnya di harga 120. Kalau misalkan bisa tembus
masih ada resisten di 124. Ini juga masih boleh diperhatikan ya. Kalau tembus 100, mudah-mudahan sih tembus ya 124. Untuk targetnya di 138 ataupun di 141 ya di area JT ataupun PS-nya dia. Stop lossnya jangan lupa ya di 106. Kalau misalkan dia turun lagi sampai dengan di bawah 106 dan closing di bawahnya, sebaiknya keluar dulu, takutnya dibawa turun lagi sampai dasar. Lanjut ke TSPC. Ini kita update aja ya. Kalau untuk beli saya sih udah nggak sarankan ya, karena memang sudah signalnya sudah dari hari Senin kemarin ya. Ini kita bahas dari hari Senin. Ini masih lanjut menguat lagi. Hari ini menguat lagi 5,7%. Dia breakout juga 1865-nya. Untuk next targetnya adalah di 2070 ya untuk TSPC. Selanjutnya ada Nelly. Ini Nelly juga menarik ya untuk diperhatikan kalau misalkan dia lanjut lagi. Hari ini sempat menyentuh harga 450 tapi closing di 426. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa melewati resisten 456-nya, untuk target berikutnya adalah di 510 ya untuk Nelly. Selanjutnya ada MITI. Nah, MITI ini sudah lama naiknya ya, strong. Dan hari ini dia kena trennya ya, dia berhenti di persis di trennya. Apakah besok dia akan lanjut lagi di atas 246? Kalau masih lanjut lagi ini lumayan targetnya untuk MITI ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu targetnya, yaitu sekitar di harga sebentar ya. Kalau dia berhasil tembus trennya, itu targetnya sekitar di harga 300 dan juga di harga 320. Tinggal lihat aja apakah MITI lanjut lagi di perdagangan besok ya. Kalau bisa tembus 246 ya. Nah, ini dipantau aja untuk MITI. Tapi hari ini sudah kena area trennya dia, tapi kalau misalkan tembus ini boleh diperhatikan. Tapi khusus buat yang udah punya ya, kalau yang belum punya, kalau mau ikut masuk, resiko tanggung sendiri. Selanjutnya ada Excel. Excel hari ini menguat 2%. Dia berhasil bertahan di atas stop box 200. Ini bagus. Mudah-mudahan bisa lewat 2120-nya ya, untuk menuju target ke 2280 dan juga 2350. Kita doakan aja semoga Excel bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya ada saham yang candle-nya sudah mulai aneh sebetulnya. Tapi hari ini volumenya luar biasa ya dibanding hari biasanya, dan dia arah ya, ini arahnya 9%. Untuk Chen hari ini dia bagus ya, 3,9% naik. Apakah besok lanjut lagi? Ya kita lihat aja. Kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa break dari 73-nya. Untuk targetnya boleh pakai target bottom box-nya di 80 ya. Dan kalau bisa closing di atasnya masih boleh hold dulu. Dan masih ada resisten 84 dan juga resisten di harga 90-nya. Boleh dipantau ya untuk Chen di perdagangan besok. Lanjut ya ke PNBS. Untuk PNBS ya hari ini menguat 1,6%. Ini persis di sebetulnya sih di harga target. Ini memang nggak kita bahas dari kemarin-kemarin, tapi mengingat saham-saham panin yang lain sudah mulai bergerak, ya kita lihat aja apakah PNBS akan lanjut lagi di perdagangan besok atau tidak, ataupun di minggu depan ya, kita lihat aja. Nah, resisten terkuat saat ini ada di harga 61 ya. Ini terpantau 61 agak kuat. Nah, ini kalau misalkan dia tembus 61, untuk next targetnya adalah di 64 dulu ya untuk PNBS. Lanjut ke BGTG. BGTG juga hari ini akhirnya naik 7,6%. Nah, signal, dan dia closing persis di harga PS-nya nih ya. Dia sudah sempat tembus 70 tapi akhirnya closing di harga 70. Dilihat aja kalau misalkan ternyata lanjut ya untuk BGTG. Untuk next targetnya itu adalah di 81 ya untuk BGTG-nya. Lanjut ke BDMN. Nah, BDMN hari ini bertahan ya di atas 310-nya. Kok 300? 3110.
Dan masih ada resisten di 3160. Ini saya update karena dia tembus dan bertahan di atas target 3110-nya ya. Nah, ini kalau misalkan dia masih lanjut lagi bisa tembus 3160, ini targetnya lumayan jauh ya. Mudah-mudahan bisa ke 3790 ya untuk BDMN. Kita lihat aja apakah dia mampu untuk rally ke 3790-nya atau enggak. Lanjut ke Trim. Trim juga closing persis di harga 220 ya. Ini juga boleh dipantau, mirip-mirip kejadian dengan saham yang sebelumnya yaitu BGTG. Nah, ini kalau misalkan dilanjut untuk next targetnya adalah di 238 ya. Ini kemarin juga udah kita bahas karena ada signal. Dan hari ini dia sempat tembus 220-nya tapi closing persis di 20. Tapi dia sudah mulai ngelewatin trennya dia nih. Nah, tinggal kita lihat aja kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan bisa ke 238 untuk Trim. Nah, untuk saham berikutnya ada Elite. Siapa yang sangkut? Nah, kalau yang sangkut ini boleh dipantau ya untuk Elite. Ini sudah mulai ada perlawanan di atas support 126-nya ya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, ini masih untuk trading jangka pendek ya. Targetnya boleh di 149 dulu ya. Tapi kalau misalkan masih bisa lanjut lagi, untuk target berikutnya ada di sekitar harga 160-an. 149 dan 160, dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di 126 ataupun di low sebelumnya yaitu di 128 ya. Kalau misalkan dia tembus 126 atau 128 bisa exit dulu. Lanjut ke sini. Sini hari ini sempat ke 1530 ya. Sempat ke harga 1530 tapi closing di 1520. Masih ada potensi kelanjutan, jadi dipantau aja besok, mudah-mudahan bisa ke 1670 atau bahkan ke 1755 ya. Jadi perhatikan. Tapi kalau ternyata enggak dan dia turun lagi, ini di harga 1350-nya bisa dijadikan stop loss-nya. Selanjutnya ada GPRA. GPRA mantul ya dari area trennya dia. Hari ini signal lagi menguat 0,8%. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi dan bisa tembus 119-nya ya untuk menuju target yang belum tercapai yaitu di 133 untuk GPRA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Wood. Wood hari ini volumenya bagus ya dan dia menembus beberapa resisten yaitu 412, lalu top box di 418, lalu resisten juga ya, ada resisten di harga 424 dan target 426 dan bahkan target di atasnya juga ini ditembus juga 430-nya. Closing persis di atas resisten 436, closing di 438. Ini bagus ya untuk Wood. Kita lihat apakah di perdagangan besok Wood akan gas lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke harga 500 ya untuk Woodnya. Jadi yang sudah punya masih boleh hold. Yang belum punya kalau mau masuk gimana? Tinggal lihat aja. Kalau misalnya besok jalan lagi di atas closing hari ini, kalau mau masuk silakan ya. Tapi resiko ditanggung tangan masing-masing. Lanjut ya, Pegas. Pegas hari ini lewat dari Soro 2 ya, 1355, closing di 1360. Ini bagus. Nah, ini tinggal kita lihat apakah Pegas lanjut lagi menuju targetnya di ini targetnya kegeser di 1430-nya ya. Kalau misalkan dilanjut lagi, mudah-mudahan sih bisa ke 1430-an untuk Pegas. Lanjut ke Suli. Suli hari ini juga ada signal, dia menguat 0,8%. Ini boleh dipantau-pantau kalau dia lanjut lagi. Dia sayangnya belum bisa closing di atas harga 117 ya, ini area yang dia. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 117 bagus, tapi nggak apa-apa ya, sudah sempat tembus dan closing di bawahnya di harga 116. Ini kalau lanjut masih ada top box di 123, untuk targetnya sendiri ada di 131 ya untuk Suli. Jadi boleh diperhatikan besok untuk saham ini. Lanjut ke PMMP, ini juga saham sudah lama turun ya. Ini hari ini kembali signal lagi. Apakah kali ini serius menembus 428 top box? Kalau tembus, mudah-mudahan
Targetnya boleh pakai target di harga sebentar ya, di 310-an ya untuk PMMP. Mudah-mudahan bisa capai ya di untuk PMMP kalau bisa tembus 310. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 266. Selanjutnya ada AMRT. AMRT ini signalnya sebetulnya dari hari Jumat ya, tanggal 23 Juni. Dan hari ini akhirnya dia berhasil breakout top box di 2650 ya. Ini juga sebetulnya sih kena target di 2750-nya nih. Tapi kita lihat aja apakah dia besok lanjut lagi. Kalau misalkan dia lanjut lagi tembus 2750-nya, ini masih ada resisten ya di 2780. Untuk targetnya memang agak tinggi ya, yaitu sekitar di harga 2940 dulu. 2940 dan target yang paling atas untuk saat ini adalah di 3020. Stop lossnya jangan lupa ya, bisa pakai harga 2580 di bawahnya ataupun bottom box di bawah bottom box yaitu di 2550. Dan kita masuk ke saham yang terakhir ya untuk part kedua, yaitu ada PTRO. Nah, PTRO sudah mulai ada perlawanan dan sudah berhasil breakout dari 3680 ya top boxnya. Dan support ada di atau bottom box ada di 3550. Untuk target saat ini ada di 3910 dan juga di 4340 ya untuk targetnya. Sorry, di 4190. Nah, tinggal kita lihat aja, tapi kalau masuk sini alokasi dana diperhatikan ya, karena jumlah lotnya kecil, jadi alokasi dana diperhatikan, jangan terlalu banyak, nanti susah keluarnya kalau tiba-tiba saham ini balik arah lagi ke bawah ya. Jadi biar gampang keluar, jadi jangan terlalu banyak untuk masuk saham ini. Oke, mungkin sampai di Petro dulu ya, nanti masih ada satu part lagi untuk part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, serta share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.